Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya kemudian akan mengundang Bapak Mustaqim Jazakallah untuk khair. menyampaikan makalahnya dengan judul Sob Ya, Pendidikan Pas wahid. untuk Sob Pendidikan Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan Bapak untuk menyampaikan makalahnya. Silakan Pak Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai untuk mempresentasikan makalah ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak sekalian, apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas sekali. Sejelas orangnya dilihat. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wa bi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada mata kuliah manajemen strategi pendidikan dengan tema yaitu SOP pendidikan umum, atau yang saya kira ini penting untuk kita bahas di dalam mata kuliah pada kesempatan kali ini. Suaranya hilang. Yang lebih mengerucut begitu. Yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah suatu keseluruhan usaha mentransformasikan ilmu pengetahuan, gagasan, norma, hukum, dan nilai-nilai kepada orang lain dengan cara tertentu, baik struktur dalam lingkungan yang formal, informal, ataupun non formal dalam suatu sistem pendidikan nasional itu sendiri. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, usaha, sadar, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tetapi menurut saya pribadi, pendidikan adalah seni di dalam mengasah potensial dari diri manusia, yaitu dari keunggulan berpikir seperti itu. Jadi pendidikan bagi saya adalah hak bagi setiap manusia untuk kemudian mengasah potensi apa yang ada di dalam dirinya seperti itu. Dan pendidikan tidak bisa kita artikan sebagai hanya pada wilayah-wilayah formal seperti sekolah tadi, tetapi seorang ataupun manusia itu sudah wajib untuk mengasah potensi di dalam dirinya, entahkah itu di dalam lingkungan formal, informal, ataupun non formal tadi. Seperti di dalam lingkungan masyarakat, manusia diwajibkan untuk belajar seperti itu, diwajibkan untuk kemudian menambah pengetahuannya, menambah keterampilannya, dan menambah potensi-potensi lainnya di dalam dirinya seperti itu. Karena dengan cara seperti itu, hakikat dia diciptakan sebagai seorang manusia itu sampai pada esensi di mana dia diciptakan seperti itu. Sehingga kalau kita melihat pendidikan dari perspektifnya Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dimaksudkan pada dua tujuan, mana dia akan selamat dan bahagia di dalam kehidupan ataupun setelah dia meninggal seperti itu. Dan dalam makalah kita ini ataupun makalah yang kita bahas ini ada 4 rumusan masalah yang kami garis bawah. Yang pertama itu adalah pengertian visi dan misi pendidikan Islam. Kemudian bagaimana perumusan tujuan sebagai implementasi rencana visi dan misi itu sendiri. Kemudian bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pusat pembudayaan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketika orang tua itu melimpahkan sekolah, melimpahkan tanggung jawabnya untuk mendidik anaknya itu kepada sekolah ataupun masyarakat madrasah, sekolah ataupun madrasah itu sendiri harus memiliki standar operasional di dalam pola dan siklus bagaimana caranya mengajar anak didiknya supaya tercapai tujuan yang tadi, yang
menurut undang-undang Sisdiknas itu sendiri. Dan dari rumusan masalah itu kita bisa mengambil satu tujuan di dalam pembahasan kita pada kali ini, pada kesempatan kali ini, yaitu agar kita dapat mengetahui bagaimana manajemen perumusan visi misi tujuan dan sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pusat kebudayaan serta kebijakan strategik untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Pada pembahasan pertama kita masuk pada pengertian manajemen visi misi tujuan strategi dan standar operasional pada sekolah ataupun madrasah. Ketika kita melihat beberapa dalil dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pengatur, jadi segala penciptaannya yang ada di atas permukaan bumi ini yang bisa kita lihat ataupun yang tidak bisa kita lihat tidak terlepas dari tidak terlepas dari aturan ataupun manajemen dari pencipta itu sendiri. Seperti di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5 yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di dalam titahnya di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kemudian diciptakan itu dia mengatur seperti itu. Begitu pula dengan kita lihat sekolah. Kalau sekolah yang kemudian dibangun dengan tujuan tadi untuk mencerdaskan anak didik kita untuk mentransfer ilmu dan lain sebagainya, tanpa manajemen, tanpa pola atur yang baik ataupun tanpa standar operasional yang baik, maka diyakinkan sekolah itu tidak akan sampai pada tujuan sekolah itu dibangun seperti itu. Jadi itulah pentingnya di mana standar operasional di dalam dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan Islam ataupun madrasah, itu harus ada seperti itu. Kemudian kita masuk pada pengertian visi. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh lembaga jauh di masa yang akan datang, atau bahasanya segala usaha, segala strategi yang digunakan di dalam satu standar operasional pendidikan itu dimungkinkan untuk mencapai sesuatu yang jauh ke depan seperti itu. Makanya kalau kita membahas visi itu adalah membahas cita-cita ataupun membahas sesuatu yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai ini tentunya harus ada usaha, harus ada strategi, yaitu disebut sebagai misi, cara-cara, langkah-langkah. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai seperti itu. Ataupun visi apa yang kita inginkan di dalam satu madrasah itu pengejawantahannya masuk di dalam misi, di dalam sekolah itu sendiri. Seperti itu. Kemudian itu pengertian misi masuk pada tujuan. Jadi tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Jadi tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah pencapaian visi dan misi. Jadi tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang atau masa yang akan datang. Kemudian pengertian rencana strategis. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk jangka panjang. Keberadaan perencanaan strategis sudah ditentukan dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat dijelaskan langkah-langkahnya. Jadi tindakan organisasi untuk jangka waktu yang panjang tersebut, perencanaan strategis direncanakan atau dirancang dalam rangka menghasilkan rencana jangka panjang baik dan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, misalnya madrasah atau sekolah tadi. Kemudian kita masuk pada
pengertian standar operasional prosedur. Jadi atau kita singkat sebagai SOP. Jadi SOP ini adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Jadi setiap perusahaan ataupun lembaga, bagaimanapun bentuk dan apapun jenisnya, membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta elemen atau unit perusahaan, standar operasional prosedur. Jadi bisa kita artikan bahwa SOP ini ataupun standar prosedur operasional ini adalah menjadi buku pedoman ataupun buku panduan dalam setiap lembaga pendidikan Islam ataupun setiap madrasah seperti itu untuk sampai kepada beberapa poin yang saya bacakan tadi, mulai dari visi dari madrasah itu, kemudian manajemennya, kemudian misinya seperti apa, dan tujuan lembaga itu, kemudian apalagi tadi rencana strategisnya. Jadi itu semua masuk di dalam SOP standar operasional prosedur tadi. Jadi itu mungkin beberapa poin yang saya bisa sampaikan untuk pengantar di makalah ini. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu moderator, Ibu Suraya. Arianto, dipersilakan Pak Arianto. Taib, syukran kepada Ibu moderator. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Berikutnya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa di antara tujuan pembuatan SOP atau standar operasional tersebut, maka bisa kita merincikan dengan beberapa poin. Yang pertama, tujuan pembuatan SOP adalah untuk memperlancar tugas atau para petugas, para pegawai, tim kerja dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila suatu hari nanti terjadi penyimpangan di dalam pekerjaan atau tugas tersebut. Yang ketiga, juga untuk mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang akan dengannya kita mudah untuk mengantisipasi dari awal. Kemudian berikutnya yaitu untuk mengarahkan para petugas, para pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, baik dalam tim ataupun secara perorangan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang telah berjalan. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah perumusan visi. Saya sedikit lirik tentang visi misi ini. Sebenarnya tujuan atau dalam suatu lembaga dalam ingin mencapai target-target tertentu, hal ini iktibasnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka bertujuan untuk menyembah kepada aku, Allah Jalla wa ala. Jadi segala sesuatu itu pasti memiliki tujuan dan apa yang diinginkan dari hal tersebut. Dan dalam Al-Quran pula Allah Subhanahu wa taala bagi, jikalau mereka melakukan apa yang diinginkan, maka ini menjadi balasannya itu surga dan surga beserta seluruh kenikmatannya. Dan kebalikannya, kalau misalnya mereka melanggar atau tidak konsisten atau tidak berjalan dengan apa yang diinginkan, maka wa ma'wahum nar, na'udzubillahi min dzalik. Maka begitu pula dengan dalam perumusan visi dalam suatu organisasi, dapat kita ukur dengan kualitatif secara lengkap penyusunan visi tersebut. Di antaranya itu pertama, kita menggambarkan kepercayaan atau kebutuhan serta harapan dari sekolah atau madrasah tersebut. Jadi kita ketika membangun suatu misi, kita harus konsisten dengan misi tersebut dan buktikan bahwasannya kita mampu untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang akan bergabung atau berkolaborasi dengan kita di dalam pendidikan yang kita bangun tersebut. Kemudian menggambarkan apa yang akan kita inginkan di masa mendatang.
apa yang kita inginkan. Misalnya Pak Ono mungkin punya sekolah Al-Fidiyah misalnya, visi misi misalnya membangun anak-anak dengan berkarakter akhlakul karimah atau dan sebagainya. Kemudian juga mampu memberikan inspirasi. Jadi sekolah kita atau dunia pendidikan, tempat pendidikan kita itu menjadi hal yang dimana orang-orang melihat dan mampu mengambil contoh dan mengatakan, wah ini luar biasa ini, tanpa kita sadari akan menjadi promosi dari lisan ke lisan, dan itu lebih cepat, yaitu lebih cepat dan lebih mengenai sasaran-sasaran kita. Kemudian berikutnya yaitu merumuskan misi sekolah. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, rancangan tindakan yang akan dijadikan arahan untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan memenuhi tuntutan yang ditugaskan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Kemudian berikutnya Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Baik. Kemudian berikutnya kita usaha peringkas saja karena agak banyak ini saya lihat. Dan ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi, yaitu kita harus mampu menggambarkan berbagai kepercayaan, dan ini sudah kita sebutkan tadi. Kemudian statement misi harus berorientasi pada masa mendatang, ini kita sudah sebut singgung tadi. Kemudian statement misi harus fokus pada pencapaian visi sekolah. Kemudian yang terakhir, statement misi bukan sesuatu yang umum, tapi khusus pada sekolah atau madrasah tertentu yang kita jalani saat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu pengertian dan perumusan tujuan dalam pendidikan. Definisi tujuan merupakan suatu penjabaran dari pernyataan visi. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah organisasi, dan beberapa kriteria misalnya tujuan yang pertama, tujuan harus serasi dan klarifikasi misi, visi dan nilai-nilai organisasi. Kemudian pencapaian tujuan akan dapat memenuhi dan kontribusi penuh memenuhi misi dan program serta subprogram organisasi tersebut. Kemudian tujuan cenderung untuk esensial dan tidak berubah. Kemudian kecuali misalnya terjadi pergeseran atau pergeseran lingkungan dan hal-hal yang perlu untuk kita ubah dalam untuk mempercepat gerakan dan sebagainya. Kemudian tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya bagian E dan seterusnya mungkin bisa dilengkapi oleh saudara kami Syamsul. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Aryanto. Kita lanjut ke pemateri yang ketiga. Pak Samsul, dipersilakan. Ya, baik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Suraya. Ya, baik teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan dari makalah kami. Ya, tadi dua teman sudah menjelaskan terkait visi, misi dan tujuan, ya, dan pengertiannya. Selanjutnya kita bahas mengenai sekolah atau madrasah, ya, sebagai lembaga pendidikan dan pusat pembudayaan. Ya, budaya madrasah merupakan ya sesuatu yang harus dibangun ya atau diwujudkan ya dari hasil pertemuan antara nilai atau value yang dianut oleh
kepala sekolah atau madrasah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh para guru dan karyawan yang ada di sekolah tersebut. Jadi pembudayaan ini merupakan turunan dari orang-orang atau stakeholder dalam lingkungan pendidikan tersebut yang kemudian dilaksanakan setiap hari sehingga menjadi budaya tertentu dalam instansi tersebut. Pendidikan dan pembudayaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena pendidikan ini bagian integral dari kebudayaan. Dengan kata lain, proses pembudayaan manusia. Karena pembudayaan merupakan hasil dari budidaya manusia. Hasil budidaya itu tidak hanya berupa hasil pembudayaan manusia yang disebut sebagai hasil pendidikan. Oleh karena itu pendidikan digunakan untuk mentransformasikan nilai budaya bangsa Indonesia dalam rangka mengembangkan budaya Indonesia. Pengembangan kebudayaan harus berorientasi pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Baik teman-teman sekalian, pengembangan pendidikan dan pembudayaan hanya dapat berjalan dengan baik jika sekolah dijadikan sebagai pusat pembudayaan. Kita mengetahui bahwa sekolah itu merupakan sebuah, bisa dikatakan sebagai bengkel untuk memperbaiki akhlak, karakter para peserta didik. Oleh karena itu pembudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang baik haruslah senantiasa diterapkan di dalam lingkungan sekolah tersebut. Apatah lagi seorang guru ataupun sebagai pemimpin dalam pendidikan tersebut haruslah memiliki kebiasaan yang memang benar-benar baik yang bisa diturunkan kepada para peserta didik. Biasa kita dengar istilah bahwa apa istilahnya guru kencing berdiri peserta didik kencing berlari. Itu istilahnya apa? Pengaruh dari seorang tokoh atau seseorang yang menjadi pendidik itu sangat besar pengaruhnya. Oleh karena senantiasa untuk memperbaiki budaya dan kebiasaan yang dilaksanakan dalam instansi tersebut. Selanjutnya kita ke kebijaksanaan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Strategi meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara umum ada 3. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum. Ini hal yang paling istilahnya penting untuk diperhatikan di dalam setiap instansi pendidikan karena kurikulum ini merupakan instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman peserta didik dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan jadi kurikulum ini merupakan dirancang sebagai sedemikian rupa untuk bisa mewujudkan apa yang sudah ditentukan di visi, misi, dan tujuan instansi tersebut. Jadi yang istilahnya yang menjadi penggerak yang mengarahkan peserta didik kepada apa yang kita inginkan, yaitu kita mulai dari pengembangan kurikulum ini. Saat ini memang telah dilakukan upaya-upaya untuk semakin meningkatkan relevansi kurikulum dengan melakukan revisi dan uji coba kurikulum berbasis kompetensi kurikulum. Uji coba tersebut didasarkan pada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pengasahan aspek kognitif dalam membentuk kemampuan. Yang kedua yaitu penguasaan aspek afektif dan yang lebih komprehensif. Yang ketiga itu penguasaan aspek keterampilan dalam bentuk kapasitas profesional.
Kompetensi itu hendaknya dapat membentuk suatu kapasitas yang utuh dan komprehensif, ya, sehingga tidak diredusir menjadi keterampilan menjadi keterampilan siap pakai. Kompetensi yang dapat dilakukan melalui 3 elemen dasar, yaitu basic, knowledge, skill, dan disposition. Melalui proses pembelajaran yang efektif dari 3 elemen dasar ini dapat dibentuk kompetensi dan komitmen untuk setiap keputusan yang diambil. Yang kedua yaitu memperkuat kapasitas manajemen sekolah. Jadi setelah kita memperbaiki kualitas atau arah dari kurikulum sekolah kita, yang selanjutnya harus dilakukan adalah memperkuat kapasitas manajemen sekolah, memperbaiki manajemen dari sekolah kita. Sebagaimana yang disampaikan tadi, manajemen, urgensi dari manajemen, ataupun tujuan dari manajemen sudah kita jelaskan tadi. Jadi selanjutnya adalah memperbaiki manajemen sekolah. Sekolah sebagai sebuah lembaga terdepan dalam menjalankan pengembangan mutu pendidikan, harus memberikan kapasitas yang tepat dalam menciptakan lulusan yang baik. Untuk itu dibutuhkan model manajemen yang tepat agar sekolah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi teman-teman sekalian, karena salah satu upaya atau cara yang bisa ditempuh untuk bisa meraih atau mencapai apa yang telah dituliskan dalam visi maupun misi, yang tidak lain adalah kita memperbaiki manajemen. Karena dengan manajemen yang baik, kerja-kerja di dalam lembaga sekolah tersebut akan menjadi efisien dan efektif. Dan yang ketiga yaitu memperkuat sumber daya tenaga pendidikan, tenaga kependidikan. Selain dari kurikulum dan manajemen sekolah, yang selanjutnya harus diperkuat adalah sumber daya tenaga pendidikan tersebut. Bagaimana seorang pemimpin instansi pendidikan harus memperbaiki atau memperhatikan SDM tenaga pendidikan di instansinya. Tujuannya supaya lebih menopang, lebih memberikan hasil yang ingin dicapainya. Karena guru-guru yang istilahnya ketika tidak mengembangkan pengetahuannya, menambah skill, tentu akan tertinggal, apatah lagi di era yang globalisasi sekarang, semuanya serba canggih. Ketika seorang guru tidak mengupgrade keilmuannya, otomatis akan tertinggal, tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu teman-teman sekalian yang perlu untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu yang pelaksanaan manajemen perumusan visi, misi, tujuan, renstra, dan SOP pada madrasah. Pelaksanaan manajemen perumusan visi dalam lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, maka hendaknya disesuaikan dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalkan dalam merumuskan visi harus didasarkan pada musyawarah terlebih dahulu agar tercapai segala yang direncanakan. Hal ini tertuang di dalam surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Berdasarkan dalil ini dapat dijelaskan bahwa
merumuskan visi harus memiliki pondasi mematuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pondasi agama Islam seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, adapun muamalah dengan manusia khususnya dalam sebuah lembaga pendidikan Islam, ya, dalam merumuskan visi sebagai rencana yang dicita-citakan harus berdasarkan hasil dari keputusan bersama, yaitu musyawarah. Ya, jadi ya di dalam sebuah instansi pendidikan, ya, ketika memang ya apa istilahnya ingin mencapai hasil yang baik, ya hasil yang apa istilahnya sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam visi dan misi, ya dalam instansi tersebut harus ya berjalan musyawarah yang baik, ya, supaya bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, ya, di antara para ya, guru-guru di sekolah tersebut. Ya, mungkin demikian teman-teman sekalian yang bisa kami jelaskan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya 4 rumusan masalah. Ya, pertama tadi sudah dijelaskan oleh Kakanda Mustaqim, yaitu pengertian visi, ya, visi dan misi pendidikan. Ya, dilanjut dengan perumusan tujuan sebagai implementasi rencana visi dan misi. Ya, dilanjut juga tadi dengan Ustadz Haryanto bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pusat pembudayaan. Ya, dan selanjutnya itu kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Moderator untuk memandu diskusi kita pada sore hari ini. Ya, silakan Ibu Suraya. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman silakan terima kasih atas presentasinya tadi, Hakim dan Pak Arianto, Pak Samsul. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi masukan tentang makalah kami. Silakan teman-teman. Silakan. Saya mungkin sedikit Ibu Suraya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin dimulai, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar baik kan dah? Alhamdulillah. Jelas. Ya, terima kasih mungkin tadi juga sama Pak Prof Mustaqim, ini luar biasa. Oke, terima kasih. Sedikit mungkin saya ingin mempertanyakan terkait mengenai SOP atau standar operasional prosedur. Secara umum mungkin saja saya pertanyakan bagaimana prosedur awal atau pedoman penetapan SOP di sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Apakah SOP ini secara umum dibentuk secara individual atau misalnya sebagai ketua yayasan sekolah, ataukah dibentuk secara tim? Karena kan biasanya ketika kita masuk mengajar, ya, atau orang yang baru berkecimpung dalam dunia pendidikan, biasanya sudah ada operasional prosedur yang sudah ada. Nah, apakah dalam hal ini juga bolehkah SOP ini kemudian diubah secara berkala ketika SOP ini tidak berjalan sesuai dengan aturan? Nah, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kita jadikan sebagai evaluasi terhadap SOP? Satu hal mungkin yang kemudian harus kita bicarakan juga terkait mengenai SOP dalam perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, saya kira sekarang banyak yang kemudian pincang atau dalam hal ini tidak bisa membawa siswa kepada sesuai dengan visi misi ataupun operasional sekolah karena satu kelemahan kita yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, biasanya kan ada misalnya sekolah yang kemudian memanggil perekrutan guru tanpa adanya tes atau biasanya hanya lewat pendekatan ya teman. Apakah perlu diperketat juga dalam SOP terhadap ini perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan? Bagaimana kira-kira solusi yang tepat?
Saya mungkin pikir seperti itu pertanyaan saya kembalikan kepada Ibu Suraya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Bagaimana? Ada lagi yang ingin bertanya Pak? Memberi masukan? Persilakan teman-teman yang lain. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. iya, silakan Bu Rahma. Oh ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan SOP pendidikan Islam, standar operasional prosedur, artinya acuan atau pedoman yang digunakan dalam pendidikan Islam. Saya mungkin bertanya hal-hal yang mendasar, Bu ya. Apa perbedaan mendasar antara SOP pendidikan Islam dengan SOP yang di sekolah umum? Itu aja, Bu. Makasih. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Pak Muhaimin menanyakan bagaimana caranya kita membuat SOP, standar operasional prosedur dari sekolah. Seperti itu Pak Muhaimin, bukan? Ya, cocok Pak Prof. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya jelaskan di bagian awal tadi tentang standar operasional prosedur ini, penting kita pahami kebermanfaatan dan tujuannya yang kemudian harus sejalan dengan sekolah ini dibangun untuk apa, itu poinnya. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita membahas SOP-nya harus seperti apa, kita sesuaikan dengan tujuan dari sekolah itu, visi misi dari sekolah itu. Itu nanti akan berimbas, bukan berimbas, akan linier pada SOP yang akan kita buat seperti itu. Itu mungkin satu poin sebelum kita masuk pada bagaimana cara kita membuat SOP. Jadi SOP yang dibuat, SOP madrasah misalnya lah, itu harus sesuai dengan visi misi dari madrasah. Ada juga madrasah yang tidak memiliki SOP seperti itu. Jadi bagaimana cara kita membuat SOP, seperti yang kalau kita melihat komplikasi dari SOP madrasah itu bukan hanya sistem sekolahnya seperti apa, tapi sudah masuk pada SOP wali kelasnya, SOP labnya, apakah itu misalnya lab komputernya, SOP mahasiswanya, SOP kepala madrasahnya misalnya, atau SOP kepala MTS-nya misalnya, SOP TU-nya, guru mata pelajarannya, seperti itu. Tetapi kalau dalam sistem persekolahan, tadi kan variabelnya, misalnya data isi standarnya itu seperti penyusunan kalender pendidikan, itu harus ada dalam SOP juga. SOP penyusunan KTSP misalnya, kemudian SOP apa lagi, standar dari pengembangan silabus, kemudian standar dari atau SOP dari prosedur pembelajaran masing-masing kelas, misalnya SOP RTP, SOP supervisinya, seperti itu. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya kalau kita membahas tentang standar operasional dari suatu sistem pendidikan Islam, misalnya khususnya madrasah misalnya, seperti itu. Bukan hanya itu juga, tadi kan sudah singgung juga tentang pembiayaan. Jadi perincian anggaran di dalam satu sekolah juga, mulai dari gaji guru misalnya untuk PAUNO, kemudian harus ada jelas itu PAUNO SOP dari penggajian tenaga pengajar, kemudian SOP dari kalau sekolah yang tidak memiliki SOP, mungkin bisa kita garis bawahi bahwa sekolah-sekolah yang kemudian belum terjamah oleh sistem pendidikan yang utuh, saya kira seperti itu. Jadi kalau misalnya Makassar, Goa, dan tempat Bapak Ibu mengajar kayaknya sudah memiliki SOP dari madrasah atau sekolah yang ini, yang saya kira lengkap. Dan jika kita ketemu sekolah yang kemudian tidak memiliki SOP, maka harus dibuatkan SOP seperti itu Pak Muhaimin. Jadi bentuk tim dan SOP yang dibuat harus selaras ataupun sejalan dengan visi misi dari sekolah itu. Seperti itu Pak Muhaimin, saya kira. Kalau kita
bertanya lagi. Jadi SOP-nya apa lagi namanya? Standar-standarnya seperti apa? Misalnya seperti itu. Jadi pada umumnya semuanya tergantung dari sistem pendidikan nasional kita. Jadi acuannya di situ saya kira. Cuman perinciannya ataupun apa-apa saja yang kemudian dibutuhkan harus sesuai dengan visi misi dari sekolah itu ataupun kebutuhan dari sekolah itu. Dan bisa juga SOP kita buat fleksibel. Iya, Setelah kami jelas Bapak Ibu ya. Tes. Iya, jelas. Ya, dan kami tadi tidak ada sama sekali tadi, baru bisa bergabung. Itu susah itu Ya, Pak. dimaklumi itu Pak Ketua karena memang cuaca. Mungkin lah Saya kira seperti itu. Habis makan coto kamu, Kono? Jadi Saya curiga saya curiga harus makan coto ya, makanya diam-diam ya. saya ingin menanggapi sedikit tadi, saya menanggapi ya, ingin bertanya. Ini SOP SOP contoh ya, kayak SOP kayak penggajian, terus penerimaan guru, terus SOP kinerja guru atau pembelajaran guru, itu yang buat siapa? Apakah manajemen atau pemimpin? Ataukah pemimpin dengan manajemen yang buat, atau yayasan seperti itu? Apakah bekerja sama atau bagaimana, Dinda? Nah, kalau memang berbeda, tolong apa yang dibuat oleh pemimpin dan apa yang dibuat oleh yayasan seperti itu. Dipahami, Dinda Mustaqim? Dipahami Pak. Pak Ketua, Ya. kalau SOP-nya Alfidia itu siapa yang buat? Alfadia itu. Ini saya bertanya sama antum. Ya, betul itu Pak. Karena kan saya bilang tadi, biasanya kalau kita masukkan mengajar sudah ada standar operasional, makanya kita Ini setahu kami ya. Iya. Artinya saya menjawab seperti itu. Saya mau bertanya ke antum ini. SOP ini dibuat oleh kepala sekolah ataukah dibuat oleh manajemen? Contohnya kayak kinerja, atau contohnya kayak penggajian, penerimaan guru, terus kinerja guru, terus pembelajaran guru, itu yang buat siapa sebenarnya? Jangan sampai kami salah, artinya kami juga sebagai pemimpin di sekolah. Nah, kami ingin bertanya, yang buat itu siapa sebenarnya? Atau memang kalau sama-sama bisa diberikan penjelasan, dan kalau berbeda, yang mana yang dibuat oleh yayasan, yang mana dibuat oleh sekolah, yang mana dibuat oleh pemimpin seperti itu? Bisa mungkin dijelaskan seperti itu supaya terarah gitu. Baik, ini moderator kita tolonglah tegas sedikit. Saya bagaimana ini diskusinya? Saya lanjut. Ini saya kembali menanggapi atau bagaimana? Lanjut aja Pak. Bukan masalah lanjutnya, karena diskusi kita. Saya menambahkan saja dari apa yang tadi disampaikan Mustaqim, karena saya tadi dengar itu tentang penjelasan itu tadi. Jadi saya mau langsung masuk gitu. Artinya kami diberikan oleh Buya Suraya. Saya langsung menanggapi apakah itu tadi yang saya sampaikan seperti itu. Karena tadi disinggung seperti itu. Kami masih bingung seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian penyusunan tadi pengelolaan dan pembinaan misalnya. Pengelolaan apa? Pengelolaan laporan BOS misalnya. Ataupun pengelolaan pembentukan komite madrasah atau sekolah misalnya. Itu harus satu tim, Pak Ono. Terlepas dari itu, ya memang harus kembalikan kepada pejabat tertinggi di sekolah itu yang untuk menentukan apakah ini sudah ACC ataupun tidak. Dan SOP ini, Pak Ono, tidak stagnan, tidak sekolah ini SOP ini sudah final, tidak. Jadi dia memiliki proses revisi juga dari apalagi namanya revisi SOP juga itu perlu dan tetap dilakukan. Kenapa? Karena mungkin beberapa variabel misalnya kepala sekolahnya diganti, jadi kepala sekolahnya kan yang lama misalnya visinya sekolah ini harus seperti ini. Kepala sekolah yang kedua mungkin visinya berbeda. Nah, SOP-nya harus diselaraskan dengan visi misi dari sekolah itu, begitu. Kalaupun apalagi namanya SOP-nya berbeda dengan visi misinya, ini yang janggal. Intinya Pak Ono, yang maksud saya tadi supaya tidak terlalu panjang kita membahas ini, SOP itu harus sesuai dengan kondisi sekolah tersebut ataupun kebutuhan dari sekolah tersebut. Kalaupun sekolah tersebut
tidak membutuhkan apalagi namanya pengelolaan yang tidak ada di dalam sekolah, ya tidak usah membuatkan SOP-nya, kecuali mungkin standar operasional pengadaan seperti itu. Jadi itu mungkin dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Bisa sedikit lagi, moderator? Kalau pertanyaan lanjutan, ada pertanyaannya Ibu Rahma yang belum dijawab tadi, moderator. Oh, begitu. Kan saya Pak. Iya, pertanyaan Ibu Rahma. Oh ya, kami balik kalau gitu. Lagi menangis Pono. Saya belum puas masalahnya, jadi masih sedikit. Lah. Pak Ono nggak Pertanyaannya bisa Ibu puas. Rahma dulu dijawab, Pak. Mungkin Pak Haryanto yang gagah perkasa bisa ini menjawab dulu mungkin lain. Saya sendiri pertama tidak terlalu tahu secara detail, mungkin saya bisa jawab secara garis-garis besar. Mungkin dalam dunia pendidikan secara umum, mungkin misalnya tujuannya kepada hal-hal umum, seperti misalnya membangun moral pendidik, apa namanya, siswa dan sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham untuk bisa membantu jawab, silakan. Saya sendiri kurang paham tentang itu. Syukran. Saya ini tambahkan Pak pertanyaannya. Iya, silakan. Ibu ini. Ibu apa? Pertanyaannya Ibu Rahma. Namanya baru ingat namanya Ibu. Dari awal kan kita pahami bersama standar operasional prosedur madrasah kah, sekolah umum kah, sekolah apakah, sekolah khusus. SOP ini kan dimungkinkan di dalam siklus sekolah tersebut atau organisasi tersebut itu berjalan dengan baik sesuai dengan panduan di dalam sekolah tersebut. Istilahnya apa ya kalau SOP ini dia? Kalau kendaraan, buku panduan kendaraan misalnya. Kalau apa lagi? Intinya buku panduan ini SOP, standar operasional prosedur ini. Cara-cara, langkah-langkah yang harus kita standarnya seperti apa, tercapainya seperti apa, tidaknya seperti apa, kan begitu. Jadi fleksibel saja kita mengartikan ini satu panduan ini. Tujuan dan manfaatnya dimungkinkan adalah visi misi dari sekolah tersebut itu tercapai. Sederhananya saya kira seperti itu. Kalau kita bertanya, apakah perbedaan yang mendasar di dalam sekolah umum dan sekolah pendidikan Islam misalnya? Ya, perbedaan mendasarnya adalah visi misi sekolah itu sendiri. Kalau visi misinya berbeda, otomatis SOP-nya juga berbeda. Intinya begini, contohnya ya. Kalau sekolah umum misalnya, dalam standar operasional apa? Misalnya contohnya. Standar operasional apa misalnya Ibu Rahma? Silabus kah misalnya? Atau apa? Atau katakanlah saja standar pembinaan misalnya. Atau bagaimana Ibu Rahma? Mau contohnya seperti apa Ibu Rahma? Ini suara saya didengar tidak ini? Iya. Ini apa namanya? Kalau berbicara SOP itu kan kalau dibilang fleksibel, iya fleksibel. Cuma kan dalam pelaksanaannya kan jelas beda istilahnya ya. Tadi disampaikan SOP misalnya kendaraan itu kan beda. Jadi mungkin lebih yang konkret ya, karena selama ini kan kita sekedar tahu SOP tetapi jujur aja pada pelaksanaannya sama aja, nggak ada perbedaan. Begini saja, kita mengerucut saja Ibu Rahma. Kita mau bahas tentang SOP apa dulu ini di dalam sekolah? Karena kan judulnya kan ini SOP pendidikan Islam kan. Nah, misal mungkin di sekolah yang konkret aja di sekolah di mana gitu. Nah, Misal di sekolah Pak Ono tadi bertanya kan tentang SOP juga. kalau begini saja, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dokter nanti.
yang kami pahami di dalam sistem ataupun di dalam pembuatan SOP ataupun di dalam pengejawantahan dari SOP yang dibuat misalnya, atau merevisi SOP dari yang lama ke yang baru, dan itu dimungkinkan adalah untuk mencapai, intinya semua pembahasan di dalam SOP itu dimungkinkan di dalam manajemen pendidikan itu sendiri, memanage pendidikan itu sendiri agar pendidikan itu terarah dan sampai pada visi misi dari sekolah itu dibangun. Itu poin pertama intinya. Kalau kita masuk pada pembahasan tadi, apa perbedaan? Saya poin pertama dulu ya, saya ulangi. Poin pertama saya adalah ketika kita membahas apa perbedaan dari SOP ataupun perumusan SOP dari sekolah umum dan sekolah pendidikan Islam khususnya. Itu bedanya adalah pada visi misi pendidikan itu sendiri. Kalau menurut saya SOP itu harus kemudian mengikuti ataupun selaras dengan tujuan dari sekolah itu ataupun madrasah itu ataupun sekolah umum itu dibangun. Sehingga SOP itu melengkapi ataupun memberikan arahan bahwa kalau ingin visi misinya seperti ini, yang harus Anda lakukan itu cara-caranya seperti ini dengan tolak ukur masing-masing. Seperti itu. Itu poin kedua. Poin ketiga, jangan salahkan aturan ketika pengejawantahan Anda itu tidak mengikuti aturan. Maksud saya adalah ketika ada stakeholder di dalam sekolah yang tidak mengikuti SOP dan keluar bahasanya tadi, ya adanya SOP dan tidak adanya SOP sama saja. Jangan salahkan standar operasional prosedur itu, salahkan yang kemudian, bukan salahkan sih, cuma perbaiki stakeholder yang harusnya diperbaiki sebenarnya. Pengejawantahannya itu yang harus diperbaiki. Saya kira seperti itu. Jadi intinya aturan-aturan yang kemudian termuat di dalam standar operasional prosedur sekolah akan berhasil ketika diikuti ataupun dilaksanakan seperti itu. Makanya saya katakan tadi, tidak bisa kita membuat SOP yang tidak ada di dalam sekolah itu sendiri, seperti itu. Baik sarananya, gurunya, tenaga pengajarnya, maksud saya TU-nya, anak didiknya juga seperti itu. Seperti itu menurut saya, yang saya pahami. Saya kira seperti itu, Ibu Rahma. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaan teman-teman tadi. Dan kita akhiri sama. Bagaimana Pak? Sudah kita selesaikan saja. Iya, Sudah mungkin jam dicukupkan 6 ini. lewat. Iya. Sudah Maghrib. Iya, sudah maghrib. Oh, ya. Terima kasih. kami dari kelompok 4 telah menyelesaikan presentasinya dan mengakhiri dengan membaca hadis. Akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.